Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Arianto dengan NIM 1910014 di Prodi D3 Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian pada Koperasi Karyawan PT Pusri menggunakan Microsoft Visual Basic. Dosen pembimbing saya yaitu Zanial Mazalisa, MKOM. Berikut merupakan struktur pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, terdapat pendahuluan, dan yang kedua merupakan landasan teori, ketiga merupakan metodologi penelitian, dan yang keempat merupakan hasil, dan yang kelima merupakan kesimpulan dan saran. Latar belakang. Koperasi Kawan PT Pusri Palembang merupakan salah satu instansi yang berada di PT Pusri Palembang yang disingkat Kopkar. Didirikan berdasarkan anggaran dasar. PT Koperasi Kawan Pusri sendiri Palembang belum mempunyai sistem pengelolaan data kepegawaian, dan yang kedua, dan hasil masih disimpan secara hard copy dan berupa print out, yang menyebabkan pencarian data memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan mulai menumpukinya data, dan laporan dan penyimpanan informasi tentang data-data pegawai yang diterapkan masih sangat kurang efisien. Maka dari itu dibuatlah rumusan masalah, yaitu bagaimana membuat aplikasi pengelolaan data kepegawaian di Koperasi Karyawan PT Pusri Palembang menggunakan Microsoft Visual Basic MySQL sebagai database-nya. Tujuan penelitian kali ini yang pertama merupakan mempermudah dan dalam mengelola data pegawai. Dan yang kedua, proses pencarian dan data secara cepat, akurat, dan yang ketiga, tujuannya memudahkan dalam laporan. Manfaat penelitian pada penelitian kali ini, yang pertama, bagi koperasi memudahkan dan membantu pihak koperasi karyawan PT Pusri di dalam mengelola data kepegawaian di Koperasi Karyawan Pusri, dan untuk peneliti dalam menambah wawasan pola pikir, peningkatan pengetahuan berpikir, dan memperluas kreativitas berpikir, menerapkan ilmu di bidang komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis aplikasi. Yang ketiga, untuk membaca bisa dijadikan suatu referensi bagi mahasiswa lain dalam memproses pembuatan aplikasi yang menggunakan pemrograman berbasis Microsoft Visual Basic dan database-nya yaitu berupa MySQL. Dan yang kedua merupakan landasan teori. Aplikasi program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecah masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan, dan aplikasi biasanya terpacu pada suatu komputasasi yang diinginkan atau diharapkan mampu pemrosesan data yang diharapkan. Visual Studio 2008 merupakan software untuk membuat aplikasi Windows seperti aplikasi database, aplikasi desktop, aplikasi stories, dan sebagainya. Visual Basic Net merupakan pemrograman yang bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Microsoft Windows secara mudah dan cepat. Di dalam Visual Basic tersedia banyak tools yang berfungsi memudahkan pengguna dan membuat aplikasi yang sederhana sampai aplikasi yang rumit untuk kompleks, baik digunakan keperluan perusahaan atau keperluan pribadi. Dan Vista Report merupakan yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membangun suatu laporan dan dapat digunakan dengan bahasan pemrograman berbasis Windows seperti NetVisual, C++, seperti Delphi, Windows Internet, dan Visual C. Dan ini merupakan suatu penelitian terdahulu yang dimana aplikasi sistem pengelolaan data kepegawaian Kantor Kelurahan Sukamulia Kabupaten Tangerang. Yang kedua merupakan sistem informasi pengelolaan data pegawaian berbasis web studi kasus di PT Perkebunan Nusantara 5 Tamsari. Di mana penelitian dari hasil penelitian ini, yang pertama, penguji sistem ini dapat dilakukan secara cepat sehingga mempercepat waktu sehingga proses penginputan data dan penyediaan laporan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua adalah setelah dibuatkan sistem pengelolaan data pegawai ini yang terkomputerisasi, pengerjaannya menjadi efektif dan efisien dan sangat mempermudah dalam suatu pengerjaan data-data.
Dan yang ketiga, komponen sistem informasi. Yang dimana di sini terdapat admin atau staf, petugas. Inputnya merupakan data karyawan dan outputnya merupakan laporan dan profil karyawan. Database merupakan MySQL versi 10.4.14. Di sini hardware-nya menggunakan prosesor Intel Core, RAM 2 GB, hard disk 300 GB, dan mouse keyboard standar. Software, di sini software menggunakan sistem operasi Windows 8 64 bit. Karena menggunakan Windows 64 bit agar proses dapat cepat dilakukan. Dan di sini menggunakan Microsoft Visual Studio 8 yang merupakan suatu software untuk membuat aplikasi Windows seperti aplikasi database, aplikasi desktop, aplikasi inventories, dan sebagainya. Dan di sini menggunakan XAMPP versi 5.6.30 yang merupakan XAMPP adalah software open source yang dapat digunakan secara gratis dan bisa dijalankan di Windows, Linux, Solaris, dan Mac. Dan di sini juga merupakan menggunakan pemrograman yaitu Visual Basic yang merupakan pemrograman yang bertujuan untuk membuat suatu aplikasi berbasis Microsoft Windows secara mudah dan cepat. Dan software ini dirangkum menjadi satu menggunakan metode yang dinamakan metode waterfall. Metode waterfall sendiri di sini merupakan satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Model ini menggunakan pendekatan sistematis yang berurutan. Tahapan model ini juga dimulai dari perancangan hingga tahapan pengelolaan maintenance dan dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, recruitment, yang kedua design, dan yang ketiga implementation, dan verification, dan maintenance. Dan di sini pengumpulan data menggunakan metode observasi dan metode wawancara, yang dimana metode observasi sendiri adalah tahap metode ini penelitian menerapkan pengumpulan data secara langsung agar mendapatkan sebuah informasi koperasi kampus melalui dengan mengecek langsung data aktivitas yang tersedia. Dan metode wawancara yang dimana peneliti langsung menanyakan suatu pertanyaan pada staf yang bersangkutan dan data koperasi kawan PT Pusri dalam suatu penelitian. Dan lokasi ini berlokasi di lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Kawan PT Pusri Palembang yang beralamat Jalan Brigjen 2 Hasan Kasim Komplek PT Pusri Palembang. Dan di sini perancangan sistem. Perancangan sistem ini menggunakan use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Use case diagram yang dimana staf bisa melakukan hal yang terdapat halaman login, mengelola data user, mengelola data karyawan, mengelola data profil karyawan, laporan profil karyawan, laporan data karyawan, cetak profil, dan cetak laporan. Dan di sini juga kelas diagram. Ini terdapat user login, status karyawan, data karyawan, dan profil karyawan. Dan perancangan sistem yang terakhir merupakan activity diagram, yang dimana dimulai dari akses menu, tampilan from login, from sync up, melakukan login, menu utama, menu data user, menu data karyawan, profil karyawan, laporan profil karyawan, dan laporan data karyawan, dan cetak laporan dan melakukan logout. Yang keempat merupakan pembahasan untuk hasil. Di sini suatu gambaran dari hasil login dan sync up. Dan ini merupakan hasil dari menu utama dan input data pegawai dan edit. Dan ini merupakan hasil profil karyawan. Dan ini merupakan suatu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aplikasi data kepegawaian pada Koperasi Karyawan PT Pusri Palembang yang menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic Net dan MySQL sebagai database-nya. Dengan adanya aplikasi data kepegawaian ini diharapkan dapat mempermudah dalam mengelola data pegawai dan proses pendataan data pegawai tersimpan di dalam database dengan aman. Dengan adanya aplikasi kepegawaian ini memudahkan koperasi terutama membuat laporan dan mencari data-data secara cepat, akurat, dan tidak memakan waktu yang cukup lama lagi. Dan saran,
Aplikasi data kepegawaian ini yang telah dibuat diharapkan bisa dipahami dan dimengerti secara menjalankan aplikasi yang sudah peneliti buat. Harus dilakukan maintenance atau pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kinerja aplikasi data kepegawaian. Perlunya perkembangan lebih intensif yang telah dibuat seperti merancang sistem baru dan membuat tampilan aplikasi yang lebih modern. Cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dari kurangnya minta maaf. Kalau Allah saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.